Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sehat untuk bisa beraktivitas, untuk bisa sekolah, untuk bisa menuntut ilmu dan untuk bersemangat pada hari ini. Selanjutnya saya akan melakukan absensi. Siapa yang nggak masuk hari ini? Faris. Kenapa Faris? Sakit. Semoga Faris segera diberikan kesembuhan. Amin. Ya. Oke, Faris aja. Ya Bu. Siapa lagi? Oh, Algi kan itu ikut KSM, kita doakan semoga Algi bisa masuk ke provinsi ya. Amin. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa dulu, silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, yang kalian dapatkan hari ini bisa lancar, kemudian bisa bermanfaat dan pastinya berkah untuk kita semua. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita belajar masih lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin itu apa? Tentang apa aja yang kemarin kan bagian dari yang intinya itu adalah faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Apa aja faktor-faktornya? Faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Iklim, geografis, sosiologis. Nah, yang berhubungan dengan persebaran flora dan fauna itu yaitu misalnya seperti iklim, kemudian edafik. Edafik itu adalah unsur tanahnya. Kalau iklim yang berhubungan adalah misalnya suhu, kelembaban, kemudian curah hujan. Kalau edafik berarti berhubungan dengan tanah. Tanah itu berarti ada kandungan unsur hara, tekstur, kemudian air tanahnya. Sedangkan kalau yang ketiga adalah fisiografi, berarti berhubungan dengan ketinggian tempatnya. Karena kan masing-masing daerah memiliki ketinggian tempat yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah secara biologis, berarti berhubungan dengan makhluk hidup itu sendiri. Nah, itu faktor-faktor. Nah, kemudian ada sarana. Sarana untuk penyebaran flora dan fauna apa? Air, udara, campur tangan manusia. Karena kan ada beberapa hewan yang tidak bisa berpindah dengan sendiri, jadi harus butuh bantuan manusia. Kemudian ada hambatannya. Hambatan dalam persebaran flora fauna itu ada tekanan, persaingan, perubahan habitat. Nah, kemarin kita sudah membahas permasalahan yang berhubungan dengan perubahan habitat yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sehingga bisa dikategorikan, bisa ini dianggap mengganggu ekosistem flora dan fauna. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi ada dua, ada flora fauna di dunia, ada flora fauna di Indonesia. Nah, kita secara umum dulu, di permukaan bumi kita dulu. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa aja yang harus kita capai. Yang pertama adalah kita mempelajari tentang sebaran bioma di dunia. Kemudian kita juga mempelajari tentang sebaran fauna di dunia. Jadi ada bioma ini adalah flora, sedangkan ini adalah fauna. Jadi kita akan membahas tentang flora dan fauna di dunia. Kemudian apa tujuan untuk mempelajari materi ini? Kenapa harus dipelajari? Nah, karena yang pertama kita harus mensyukuri apa yang ada di sekitar kita itu adalah hal yang mendukung kehidupan kita. Itu semuanya adalah ciptaan Allah, sehingga kita harus mensyukuri. Dan setelah itu kalian harus memiliki rasa ingin tahu. Memiliki rasa ingin tahu ini untuk mengetahui seberapa besarkah peran mereka itu untuk kehidupan kita. Penting nggak flora dan fauna kita? Karena kalau nggak ada flora fauna kita juga tidak bisa hidup. Karena sebagian besar untuk bahan makanan,
untuk penyeimbang kehidupan dan sebagainya. Nah, kemudian kalian bisa bertanggung jawab, melakukan pengamatan, kemudian kalian bisa menganalisis persebaran flora fauna, kemudian kalian juga bisa memahami peta persebaran flora fauna di dunia. Dan sekaligus nanti kita akan mengetahui hewan endemik. Hewan endemik itu adalah hewan spesies yang langka, yang ada hanya di situ aja. Jadi hewan endemik itu hewan yang memiliki karakteristik. Kalau di Indonesia kan kemarin sudah kita pelajari komodo. Komodo itu hanya ada di Indonesia saja, tidak ada di tempat lain. Jadi itu termasuk hewan endemik. Kemudian manfaat belajar, kita mengetahui persebaran flora dan fauna. Kemudian kita juga bisa mengetahui jenis-jenis persebaran flora dan fauna. Kemudian langkah-langkah, hari ini kita mempelajari yang pertama mengidentifikasi masalah. Nanti saya akan memberikan sebuah permasalahan. Nanti kita akan bahas bersama. Sehingga nanti kalian bisa mengumpulkan data, mengolah data. Mengumpulkan data ini bisa dari berbagai sumber, bisa dari Google, jurnal, dan sebagainya. Kemudian nanti kalian berdiskusi dengan teman. Setelah itu kalian presentasikan. Setelah itu baru kita melakukan evaluasi. Nah, oke, sebelum kita masuk ke permasalahan yang akan saya bahas, kita masuk dulu ke materi. Nah, dari gambar ini ada beberapa gambar penampakan alam. Ada 6 gambar. Ini kira-kira ini bentuknya apa nih? Gurun. Berarti termasuk apa? Bioma gurun. Kalau ini ini adalah stepa. Stepa apa perbedaannya? Nanti kita bahas ya. Kemudian ini apa? Sabana. Ini laiga. Ini hujan. Nah, seperti ini kan tidak ada di semua tempat. Hanya di beberapa tempat yang kita temukan. Karena itu tadi, karena faktor-faktor persebaran flora dan fauna, karena iklim, karena edafik dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kalian melihat ini, berarti kan di sini ada apa nih? Gajah, harimau, hutan. Ini apa? Bunga apa ini? Bunga tulip, bunga bangkai, dan terakhir adalah bunga. Apakah flora dan fauna ini ada di seluruh tempat? Tidak. Dia ada di tempat-tempat tertentu. Karena tadi itu faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Nah, dari gambar ini, apa yang kalian lihat ini? Apa yang kalian bisa simpulkan? Kalau bumi kita tidak mendapatkan akan tidak ada pemanasan global dan sebagainya, maka bumi kita akan hijau, bagus. Sementara kalau terjadi yang namanya kebakaran, terjadi yang namanya pemanasan, maka akan mengalami kekeringan, nanti akan menyebabkan flora fauna akan mengalami kematian atau punah dan sebagainya. Jadi nanti ada dua, yang sebelah sininya yang bagus, yang sebelah sininya yang bermasalah. Nanti kita bahas ya. Apa yang terjadi pada hewan tersebut kalau ini tidak ada air? Ini kalau terjadi yang namanya es yang mencair. Nah, ini akan mengalami kematian ya, karena di sini akan kehilangan makanan, tempat tinggalnya nggak ada. Ini juga sama. Ini nanti kalau esnya kebanyakan mencair, nanti ini apa hewannya? Beruangnya akan mati, akan terancam punah. Nah, jadi ini efek kalau seandainya terjadinya kerusakan lingkungan terhadap flora dan fauna. Ini kalian masuk ke materi. Ini ada videonya. Silakan disaksikan.
lapangan yang kalian lihat itu, kira-kira tempat mana yang sudah kalian kunjungi dari bioma yang banyak itu? Hutan hujan tropis. Karena kita memang berada di hutan hujan tropis. Jadi dari sebanyak bioma yang sudah kalian lihat itu, ya paling ya baru hutan hujan tropis ya. Karena kan Indonesia berada di daerah tropis, jadi kita belum sampai ke, mungkin sudah ada yang ke luar negeri, ada sudah yang ke Jepang atau ke Eropa yang sudah pernah melihat taiga secara langsung. I want it. Nanti ya kita mudah-mudahan suatu saat kalian bisa kuliah di sana ya. Jadi kalian bisa langsung secara lihat itu tuh. Atau yang sudah pernah haji atau umroh langsung melihat gurun pasir. Mana sih? Ya, oke. Untuk itu kita dalami materi yang tadi, yaitu tentang karakteristik bioma di dunia. Ini adalah daerah persebarannya. Kalau kalian lihat di sini ada Amerika, beberapa daerah di sini ada tundra. Jadi daerah persebarannya, daerah persebaran bioma di dunia. Ini sebagian besar ini taiga, kemudian ini juga taiga, jadi ada hijau ya. Kemudian yang ini ada savana dan sebagainya. Jadi ada persebaran bioma di dunia. Ini petanya kalau kita lihat. Kemudian kita masuk ke pembagiannya. Nah, yang pertama adalah yang harus kalian pahami adalah bioma itu adalah suatu kesatuan yang dimana di sana di tempat tinggal itu ada iklimnya, ada suhunya, ada produsen konsumen, sehingga di sini ada nanti yang namanya rantai makanan. Jadi pergerakan kehidupan ada di situ. Nah, kemudian yang namanya bioma itu bisa dikatakan bioma apabila di dalamnya ada terdapat unsur-unsur kehidupan. Itu tadi produsen, konsumen. Produsen biasanya siapa? Produsen itu biasanya tumbuh-tumbuhan ya, yang menjadi T1. Kemudian nanti ada pasti konsumen. Nah, kalau misalnya tadi rumput, siapa konsumennya? Apa misalnya? Kambing. Nah, kemudian itu konsumen pertama. Konsumen keduanya nanti dari kambing siapa? Harimau bisa. Nanti setelah itu harimau bisa karena bakteri atau apa, nanti kemudian nanti mengurai oleh bakteri. Nah, jadi di dalam bioma itu ada yang namanya rantai makanan atau ekosistem, ada pergerakan kehidupan. Kemudian dikatakan bioma apabila di dalamnya terdapat komunitas klimaks. Ini artinya adalah ada tumbuhan yang dominan. Jadi ada tumbuhan yang lebih banyak. Misalnya kalau di dalam bioma taiga itu tumbuhan dominannya apa? Pohon pinus. Jadi sebagian besar adalah pohon pinus. Berarti yang dominan. Kalau di hutan hujan tropis yang dominan apa? Banyak. Yaitu tumbuh-tumbuhan yang berukuran besar. Nah, karena kan dari seluruh bioma yang ada hanya hutan hujan tropis yang memiliki tumbuhan yang banyak. Nah, kemudian vegetasi utamanya apa yang mendominan? Kalau di daerah gurun berarti yang dominan apa? Kaktus. Nah, seperti itu. Kemudian adanya kumpulan ekosistem, kemudian sifatnya stabil, bertahan lama. Kemudian setiap bioma ada tumbuhan dan hewan yang berbeda dan memiliki wilayah yang luas. Kalau hutan hujan tropis ke daerah katolis. Nah, kemudian kita masuk ke sebaran fauna di dunia. Penjelasannya ada hutan hujan tropis, ciri-cirinya dia memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, di daerah itu tropis memiliki curah hujan itu di atas 2000 mm per tahun. Ini sangat basah. Karena daerahnya basah, maka tumbuhannya itu banyak. Dari sekian banyak bioma, hanya bioma hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman yang banyak. Makanya Indonesia itu dikatakan sebagai negara mega biodiversity. Karena jadi tanamannya heterogen, banyak tumbuhannya. Dan ketinggiannya mencapai 40 sampai 60 meter. Ini kalau kalian masuk ke dalam hutan hujan tropis, ini tinggi-tinggi pohonnya sehingga sinar matahari aja nggak sampai masuk ke dasar. Nah, berarti kalau masuk ke hutan ini gelap. Karena tumbuhan daunnya itu sangat lebat, rimbun. Kemudian banyak terdapat tumbuhan dan hewan yang beraneka ragam. Ini contohnya. Kemudian bioma hutan gugur. Kalau bioma hutan gugur ini, dia memiliki curah hujan 75 sampai 1000 mm per tahun. Terdapat 4 musim. 4 musim apa aja? Musim dingin, musim panas, semi dan musim gugur. Nah, ini ada urutannya. Pada saat musim gugur, dia akan
menjatuhkan daunnya. Nanti masuk lagi ke musim dingin, dia hibernasi. Tumbuhan ini dia akan menggugurkan daunnya pada saat musim gugur. Masuk ke musim dingin dia tidur. Nanti masuk ke musim panas, nanti daunnya muncul lagi. Puncaknya musim panas itu daunnya rimbun. Nanti pada saat musim gugur dia menggugurkan daunnya kembali. Nah, ini banyak terdapat di daerah lintang 45 derajat. Kemudian dia berdaun lebat pada saat musim panas dan sebagainya. Kemudian tumbuhannya sedikit karena nggak banyak. Selanjutnya ada gurun. Nah, di sini ada gurun memiliki curah hujan sangat rendah, kering ya daerahnya. Kemudian tanahnya kering, suhu siang dan malamnya ekstrim. Ekstrim ini artinya antara siang dan malam itu berbeda. Jadi kalau siang sangat kepanasan, kalau malam kedinginan. Jadi nggak semua hewan atau tumbuhan yang bisa bertahan hidup seperti itu. Jadi hewan apa atau tumbuhan apa yang bertahan? Jadi hanya beberapa saja, seperti ular dan sebagainya. Kemudian taiga taiga itu di dalamnya hanya hutan cemara saja atau hutan pinus. Ini disebut sebagai hutan konifer atau hutan berdaun jarum. Nah, di sini kondisinya juga tanahnya rendah, kemudian kering. Siang dan malamnya juga ekstrim. Nah, selanjutnya ada sabana. Sabana ini adalah jenis padang rumput yang masih ada pohonnya. Jadi kalau sabana dan stepa perbedaannya sama-sama padang rumput, cuma perbedaannya kalau sabana masih ada pohon, sedangkan kalau stepa tidak ada pohon sama sekali, jadi karena cuma ada rumput. Nah, biasanya sabana dan stepa dijadikan sebagai tempat peternakan. Kemudian tundra ini terdapat di daerah kutub karena memiliki daerah iklim yang sangat suhu yang sangat dingin. Kemudian tanahnya itu ditutupi oleh es dan di sini curah hujannya rendah dan tumbuhannya hanya lumut saja. Jadi ini penampakan yang ada di daerah bioma tundra. Nah, selanjutnya ini adalah persebaran fauna di dunia. Menurut Alfred Russel Wallace, fauna itu dibagi menjadi 6 kawasan, ada Paleartik, Neartik, Neotropik, Australis, Oriental, dan Ethiopia. Kalau Paleartik kebanyakan di Asia dan Eropa, Neartik kebanyakan di Amerika, kemudian Neotropik ini di Amerika Selatan, kemudian Australis sebagian besar Australia dan termasuk di sini Papua. Oriental kebanyakan adalah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kemudian Ethiopia sebagian besar ini adalah Afrika. Nah, ini adalah daerah persebaran pembagian menurut Alfred Russel Wallace. Nah, yang pertama zona Paleartik. Di zona Paleartik sebagian besar ada di daerah Eropa dan Asia. Kemudian hewan endemiknya, hewan endemik itu artinya hewan yang paling banyak yang menjadi ciri khasnya adalah panda. Tapi nanti sisanya ada bison, ada rusa, kemudian ada beruang, ada tikus. Seperti itu. Kemudian zona Ethiopia di sini adalah daerah sebagian besar Afrika. Jadi kalau kalian nonton film apa Madagaskar, udah pernah nonton film Madagaskar belum? Nah, sebagian besar itu pemain-pemainnya tuh. Nah, jadi di wilayah Ethiopia kebanyakan di daerah Afrika. Kemudian hewannya bisa kalian temukan simpanse, gorila, babon, cheetah dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah zona Neartik. Ini sebagian besar adalah wilayah Amerika. Dan hewannya itu yang lebih banyak ditemukan ada kalkun, antelop, burung biru, salamander, muskok. Ini seperti kambing tapi yang bulunya lebih tebal. Kemudian ada karibau, ada bison. Kemudian ini adalah salamander. Dia semacam adal ya, ada cicak. Nah, kemudian zona neotropik ini di Amerika bagian selatan. Ini sebagian besar ada alpaka, ini sejenis kambing tapi panjang lehernya. Udah pernah lihat ini belum? Kayaknya ada di kebun raya. Kemudian ada armadillo, terenggiling, kemudian ada kukang. Ini yang pemain di Madagaskar yang itu ya? Yang iya Bu, yang lama tuh. Oh itu ya? Jadi polisi. Nah, selanjutnya ada wilayah oriental. Sebagian besar ini adalah kawasan Asia Tenggara. Dan salah satunya termasuk kita sebagian besar. Di Indonesia banyak ditemukan badak, gajah, bekantan, kemudian ada harimau, tapir dan sebagainya. Kemudian zona Australis ini adalah zona sebagian besar wilayah Australia dan masuk ke dalamnya adalah Papua.
Nah, di sini ini hewan endemiknya. Ini semacam tikus pengerat. Nah, di sini ada, kalau di wilayah Australia itu kebanyakan hewan yang berwarna burungnya seperti ini. Cendrawasih, kakatua, burung beo dan sebagainya. Kemudian ini apa nih? Ada kanguru dan ini hewan marsupilami. Hewan marsupilami itu adalah hewan yang memiliki kantung. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan yang akan kita bahas. Nah, di sini kalian silakan untuk menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan flora. Untuk menekan laju pemanasan suhu bumi serta mitigasi ketahanan iklim. Lalu bagaimana gambaran perubahan iklim dan pemanasan global dari Indonesia? Dunia kini menghadapi fase nyata imbas dari pemanasan global dan perubahan iklim. Sejumlah fenomena alam mulai dirasakan penduduk bumi, mulai dari suhu bumi yang semakin hangat, meningkatnya laju pencairan es di kutub utara dan selatan, hingga naiknya permukaan air laut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG juga mencatat adanya fenomena alam yang dalam 10 hingga 20 tahun terakhir jarang terjadi. Misalnya, siklon tropis yang kini terjadi bahkan hingga 6 kali dalam setahun. Data di BMKG ada perkali kejadian siklon tropis dan yang paling menjawab, terutama yang terakhir badai Seroja itu ya masuk ke pandemi COVID-19 sebagai mencari banding antara binatang hewan-hewan, tetapi kemudian Oke, di sini ada yang kita lihat di sini ada dampak apa sih pengaruh kalau seandainya terjadinya perubahan iklim global. Apa sih pengaruhnya untuk flora dan fauna? Jadi ada beberapa ya faktor-faktor yang menyebabkan kalau terjadinya pemanasan global, bagaimana nasibnya flora fauna. Nah, di sini ada beberapa kajian yang sudah dilakukan bahwa kalau seandainya terjadinya pemanasan global, berarti akan dapat memicu banyak bencana. Nah, bencananya ini yang pertama, kalau seandainya pada saat pemanasan global itu artinya kan suhu semakin panas. Nah, kalau suhu bumi semakin panas, berarti kan apa yang efeknya bagian kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Kalau dia mencair, berarti efeknya apa? Air laut semakin naik, kemudian daratan es semakin berkurang. Kalau daratan esnya semakin berkurang, padahal di sana ada flora dan faunanya. Apa tadi itu yang berhubungan dengan beruang. Nah, kalau seandainya daratan es berkurang, berarti rumahnya beruang juga hilang. Nah, menurut penelitian yang dilakukan, kalau es mencair berarti ada habitat spesies yang bergantung, misalnya seperti kutub, pinguin, kemudian ada anjing laut, walrus, ini akan mengalami kepunahan dan dikatakan peneliti pada tahun 2100 hewan ini sudah tidak ditemukan lagi karena kan tempat tinggalnya sudah tidak ada. Nah, kemudian berkurangnya daratan, es akan menghilang, daratan juga akan terkikis karena kan terjadi yang namanya pengikisan daratan oleh air laut semakin bertambah. Nah, berarti kalau daratan berkurang, flora fauna juga tinggalnya di mana? Termasuk kita juga, kita tinggalnya di mana? Nah, ini kemudian intrusi air laut. Intrusi air laut ini artinya air laut masuk ke dalam tanah sehingga air darat kita akan asin. Air sumur di rumah kita itu akan asin, akan berpengaruh nggak terhadap kita? Berpengaruh. Kita tidak bisa mendapatkan air bersih. Nah, matinya terumbu karang, efeknya besar ini. Karena apa? Terumbu karang itu adalah tempat tinggalnya flora fauna yang ada di laut, sama seperti rumahnya ikan. Kalau terumbu karangnya rusak, maka akan terjadi namanya berkurangnya ekosistem laut dan itu sangat berperan besar buat kita. Kita nggak bisa makan dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa artikel yang sudah saya temukan. Silakan, sudah saya bagikan di grup. Kemudian kalian lihat lagi dan silakan diskusikan dengan teman
Oke, silakan dijawab pertanyaan yang ada di KPD. Oke, silakan didiskusikan, kemudian dicari. Oh, nggak ada. Oke, silakan. Ini nih yang di KPD. Ya, ini yang ada di KPD. Mungkin lagi toh, mungkin lagi. Silakan ya, nanti jam. Ya bisa dong ya.
diskusikan dengan temannya. Setelah itu nanti lakukan presentasi ke depan ya. Maju lagi, Bu. Kalau Tundra itu di bentuknya, kalau Tundra itu masih di daerah Saudi. Sama kayak cuma bedanya kalau Tundra itu tujuannya lumut, kalau Taiga itu iya, ini yang tempat ingin bangun.
Udah, selesai. Ayo. Tadi saya nulis yes. Kan lu yang jadi kreatif saya yang Kita jadi gambar. tadi kembali di rumah kaca gitu kan. Lalu jadi Maju ya. Hah? Enggak, terima kasih ya. Ini ada pepet apa? Kita tahu. Ini. Itu bisa banyak. Tapi kecil. Oke, 5 menit lagi ya. Iya. 5 menit lagi kita presentasi. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang belum? Lu kan izin sama awal. Jadi kalau udah minum awal dari mana ya? Boleh dibawa? tanah gitu kan, terus kan jadi asin, oh iya bagian ya udah mati ya teman-teman.
Ayo perhatikan ke depan. Kita lihat presentasi dari kelompok 2 lagi. Ini saya Gak maju dapat nilai. Ayo perhatikan ke depan dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bertanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Muhammad Zain. Saya Muhammad Idam Firdaus. Saya Muhammad Idam Rahmati. Saya Muhammad Zain Abdullah. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami barusan tentang permasalahan pemanasan global yang menyebabkan habitat flora dan fauna ini punah. Ya, yuk, silakan. Jelaskan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Penyebab terjadinya masalah tersebut karena terjadinya pemanasan global yang disebabkan efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang terkumpul oleh polusi yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan cahaya matahari terpantul kembali ke bumi. Yuk. Yang kedua, dijelaskan dampak apa saja yang muncul apabila pembangunan itu. Oh iya, efek dampak rumah kaca. Dampaknya adalah mencairan kutub utara, tergigitnya daratan, naik air laut, matinya terumbu karang yang menyebabkan habitat flora dan fauna menghilang dan menjadikan habitat flora dan fauna tersebut punah. Solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut: minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC, hemat listrik, hemat air, minimalisasikan penggunaan plastik, minimalisasikan penggunaan kertas dan tisu, daur ulang, reboisasi, dan gunakan energi alternatif. Oke, jadi beberapa solusi yang sudah ditawarkan yaitu tadi apa aja? Meminimalisasikan penggunaan perangkat yang menggunakan CFC. Oke, apa aja tuh yang perangkat yang penggunaan CFC itu apa aja? AC ada. AC, kulkas. Terus? Oke, selanjutnya yang kedua solusinya? Hemat listrik. Hemat Jadi listrik. Kalau ada barang-barang kayak ngecas nih, ngecas kagak di ngecas tapi nih. Contoh nih, astagfirullah. Ngecas diri. Hemat penggunaan listrik. Terus hemat air. Hemat air. Keran kalau udah selesai dipakai matiin. Terus minimalisasikan penggunaan plastik. Ayo kita ganti ke plastik dengan menggunakan apa? Misalnya belanja di Indomaret nih, kita bawa tentengan sendiri. Sendiri. Oke, lanjut. Terus minimalisasikan penggunaan kertas dan tisu. Jadi jangan harusnya ini nih kalau keluaran harian kertas disobek itu sebenarnya nggak baik tuh. Waduh. Yang baik gimana tuh? Gimana tuh? CBT. Setuju nih, Setuju Kadang lucu. Terus kalau pulang misalnya ada plastik bisa didaur ulang tuh plastik kertas juga jadi kayak kertas koran tuh bisa masih berdaur ulang lagi jadi kertas yang baru. Memang sih kalau agak jelek tapi setidaknya kita membantu pemilih baik. Wah. Dan kira-kira itu semua sudah dilakukan belum? Belum. Insya Allah misi mas. Oke, kelompok lain silakan untuk menanggapi atau untuk bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk nomor 2, silakan. Cara menghentikan pemanasan global sementara kendaraan pembantu semakin meningkat dan Transportasi umum itu
kan itu juga menyebabkan kemacetan. Solusinya bagus sekali. Makanya kita sekarang siapa ya, Sandiaga Uno kalau Luhut gitu lagi kerja sama Elon Musk buat Tesla biar jadi diganti pakai listrik. Gitu transportasi juga udah banyak mobil listrik cepat. Kereta cepat. Ada yang listrik. Ya, kita udah ada energi alternatif, udah bukan pakai yang tulang ini lagi. Tulang. Fosil. Oh. fosil tapi udah beralih ke Listrik. Itu jawabannya gimana? Coba. Oke, yang lain silakan bertanya. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang berhubungan dengan penjelasan pembukuan. Oke, silakan. Gimana cara mengurangi masalah sedotan yang pakai plastik? Ya kan beberapa tahun belakangan banyak disaranin untuk membeli sedotan yang besi, sedangkan sedotan yang besi itu harganya masih cukup lumayan dan tidak terjangkau. Ini akibat tidak follow Instagram Sandiaga Uno. Sandiaga Uno di yang bukan G20 ada juga yang bahas itu juga, ada dari Kepulauan Riau kalau nggak salah bikin alternatif pakai sedotan dari bambu dan itu harganya murah kok. Ya, tapi belum masih dalam proses distribusi, masih kecil, iya masih belum, sedang proses. Bambu ada, itu enak dipakai katanya dan murah. Terus bisa dipakai berulang-ulang lagi. Ya itu. Gimana? Lanjut. Cukup puas. Yang lain lagi? Oke, silakan. kan katanya mau pakai listrik semua kan mobilnya, terus tadi lu bilang kan kayak casan aja nggak boleh pakai banyak listrik, harus menghemat listrik kan. Terus kalau mobilnya semua diganti listrik, terus katanya harus menghemat listrik, terus gimana? Pakai energi terbarukan. Karena listrik itu sebenarnya masih bisa terbarukan. Kita tuh hemat listrik fungsinya apa sih? Hemat keuangan. Hemat keuangan. Terus Indonesia kan masih pakai bara. Jalan gantiannya. Oke, kenapa banyak? Bisa diatur yang ngomong lain itu yang mobil listrik itu kan pas kalau mobil listrik butuh pasangan kan ada programnya buat dibikin apa namanya infrastruktur yang banyak kepantasan gitu. Nah pasti misalnya orang lagi di jalan itu butuh chargeran, tempat chargeran itu kan butuh infrastruktur, berarti lahan akan digusur lagi tuh gimana itu? Jadi kan sekarang misalnya apa yang diganti nih? Kita tinggal dikit-dikitnya pom bensin, kan kita udah misalnya udah nggak pakai pom bensin lagi, ya udah lahan pom bensinnya diganti pakai lahan listrik. Tapi kan belum tentu semua bertahap. Ya bertahap. Setiap sesuatu itu ada tahapannya. Nah, terus kalau misalnya kan kalau cuma menggusur atau mengganti kan pasti inilah belum bisa mengakomodir semuanya. Kalau tempat lain pasti tergusur, itu gimana? Kalau misalnya rumah kan ya rumah contohnya bisa ada yang langsung mungkin patasannya itu. Nanti bisa ke pembangkit listrik tenaga matahari. Tenaga itu juga tenaga nuklir, tapi sayangnya tenaga nuklir itu belum ada wadah. Soalnya nuklir itu banyak. Sebenarnya nuklir kalau nggak salah pernah pas lagi MTS katanya cuma tetes itu udah gede banget tenaganya. Tapi sayangnya kita belum punya wadah yang tepat untuk menahan tenaga nuklir tersebut. Karena kan bisa juga dikatakan Indonesia kan rawan bencana. Jadi kalau ada gempa atau ada apa itu kan lebih efeknya berbahaya. Kemarin aja yang di Batam ada yang ketinggalan di situ di depan itu kan proses sterilisasinya itu luar biasa ribet. Memang di Indonesia kaya nuklir, tapi kan belum memang sempurna, belum diaplikasikan secara penuh. Masih perlu kajian dan persiapan. Tapi kita masih punya energi matahari yang bisa kita manfaatkan, karena kan di Indonesia mataharinya ada ya setiap tahun. Jadi kita bisa memanfaatkan energi matahari. Oke, gimana Unggul? Kalau Papua gimana? Ada yang perlu ditambahkan? Alhamdulillah sudah cukup sepertinya Bu. Sekian dari kelompok kita. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2.
Mohon maaf kesalahan kata dan kekurangan, dan apabila belum terjawab dengan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Siapa lagi yang mau maju? Ayo yang perempuan. Sekarang yang perempuan ya, maju. Kita dengarkan ya kelompok yang selanjutnya memberikan presentasi. Mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 6. Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nela Lisa Putri. Nama saya Christian Jadika. Nama saya Muhammad Hamzah. Saya sudah Yang pertama, jelaskan penyebab terjadinya perkembangan tersebut. Pemanasan global dipengaruhi oleh peningkatan suhu udara dan laut di permukaan bumi. Penebangan hutan kemudian kayunya yang menyebabkan suhu rata-rata di daerah tersebut mengalami peningkatan. Misalnya akan dapat Terus dampaknya dari pemanasan global itu yang pertama dapat memicu banyak bencana yang berujung pada kurang spesies, contohnya kurangnya spesies yang bergantung pada es. Terus berkurangnya daratan, instruksi air laut, terus matinya terumbu karang. ada hemat air menggunakan transportasi umum dan sepeda maka penggunaan alat yang menggunakan Oke, jadi ini dari ini cara solusinya apa tadi? Yang pertama itu hemat air. Kalau misalnya airnya kayak udah penuh gitu, langsung matiin, nggak boleh buang-buang air. Terus menggunakan transportasi umum dan sepeda, kayak jangan menggunakan berlebihan. Oke, jadi beralih kepada transportasi umum. Oke, selanjutnya. Sehingga nanti bagaimana kalau seandainya kita menerapkan itu semua, berarti flora fauna bagaimana? Jadi kan kalau misalnya kita mau naik transportasi umum kan itu kayak banyak polusi, mengurangi polusi. Jadi mungkin lebih terjaga kan lingkungan sekitar juga, lebih mengurangi polusi udara. Jadi beralih ke fasilitas umum, kemudian mengurangi penggunaan, menghemat penggunaan air, kemudian kalau seandainya pemanasan itu tadi itu sudah kita jalankan, maka nanti flora dan fauna akan lebih terjaga ekosistemnya dan lebih sempurna, lestari ya. Silakan bagi ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan, silakan. Atau memberikan pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Kan katanya kita harus beralih ke transportasi umum, sedangkan di transportasi umumnya sendiri juga udah desek-desekan. Itu gimana tuh? Contohnya kayak di jam-jam rush hour, di jam kereta, nggak kereta doang, Transjakarta juga waktu itu pernah parah dah pokoknya, mantap. Desek-desekan. Kalau kita udah menerapkan itu pasti kan pemerintah juga lebih banyak juga kan transportasi umum. Iya, pasti lebih dibanyakin juga. Jadi kalau seandainya beralih ke transportasi umum, pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengubah mindset masyarakat Indonesia itu mau beralih ke transportasi umum. Sementara yang kita lihat transportasi umum di Indonesia itu kan kayaknya banyak masalahnya yang membuat tidak nyaman. Nah, berarti pemerintah ngapain
tetap kayak lebih baik jalan atau naik sepeda ya. Jadi lebih baik menggunakan kendaraan, tidak menggunakan kendaraan pada jarak dekat. Oke, apakah itu sudah dilaksanakan? Belum. Kalian kalau kemana-mana jarak dekat pakai motor atau jalan kaki? Motor ya. Tadi belum diaplikasikan itu ya. Memang kenapa? Panas. Capek. Berarti gimana dong solusi pemerintah biar mau orang beralih ke fasilitas umum? Ganti masyarakat. Berarti pemerintah harus membuat pelayanan umum itu yang nyaman, seperti Jepang. Berarti kita harus banyak belajar bagaimana caranya kita ini bisa mengubah atau mencontoh kebiasaan orang Jepang ya. Karena kan di sana itu lebih banyak menggunakan transportasi umum sehingga nanti bisa mengurangi karbon dioksida dan nanti efeknya bisa mengurangi yang namanya pemanasan global. Kalau pemanasan global bisa dikurangi maka akan memperkecil dampak yang ada berhubungan dengan flora dan fauna. Terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi yang mau maju silakan. Oke, silakan. Silakan katanya tadi mau maju. Ayo silakan kita dengarkan kelompok 5. 4. Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan saya Anissa Lucia, saya Ratwaini, sumber referensi kami yaitu dari Instagram.com, Tempat.com, Gramedia.com, dan Nomobuku.com. Jelaskan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Penyebab terjadinya pemanasan global dipengaruhi oleh peningkatan umum suhu udara dan laut di permukaan bumi. Berikut adalah penyebabnya. Efek rumah kaca, meningkatnya produksi gas rumah kaca. Penggunaan bahan bakar besi. Bahan bakar besi yang digunakan pada mobil dan motor akan menimbulkan gas karbon dioksida. Penggunaan listrik yang boros. Listrik yang terlalu sering digunakan akan menimbulkan penguapan. Yang kedua, jelaskan dampak apa saja muncul apabila pembangunan tetap dilakukan. Ada dampak negatif. Yang pertama, punahnya spesies yang bergantung pada es, karena beresiko menghilangkan habitat spesies yang bergantung pada es. Terus selanjutnya yang kedua, berkurangnya daratan. Pemanasan global mencairkan sekitar 1,2 miliar ton es untuk per tahunnya. Es tersebut tidak hilang, melainkan berubah menjadi air dan menaikkan ketinggian permukaan air laut. Terus yang ketiga, intrusi air laut. Kenaikan permukaan air laut dapat mengakibatkan masuknya air. Intrusi air laut ke bagian daratan yang sebelumnya tidak pernah terkena air laut. Terus ada dampak positifnya. Yang pertama,
potensi yang lebih tinggi pada hasil pertanian di daerah yang terletak pada posisi lintang tengah. Yang kedua, peningkatan ketersediaan air untuk populasi pada beberapa wilayah yang relatif kering. Yang ketiga, ada potensi penambahan kayu global pada hutan yang dikelola dengan baik dan benar. Yang ketiga, uraian solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang pertama, matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Yang kedua, gunakan rumus 3R, yaitu reuse, mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, reduce, mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang sesuatu yang kita gunakan. Terus yang ketiga, menanamkan reboisasi, yaitu mulai menanam berbagai tanaman. Sekian dari buku kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk bertanya. Jadi permasalahannya diawali karena adanya efisiensi, kemudian efeknya menyebabkan industri, kemudian solusinya yaitu menggunakan 3, reuse, reduce, recycle. Nah, tadi kan nggak ada pembahasan ini nih. Nah, kalian dalam menggunakan 3 ini, reuse, reduce, dan recycle ini yang sudah diaplikasikan di rumah atau di dalam kehidupan sehari-hari apa? Tong sampah itu mengurangi penggunaan plastik diganti dengan kemudian itu kan reuse ya. Kalau reduce nya jadi penggantian penggunaan kertas diganti dengan teknologi. Jadi kalau ulangan udah gak pakai kertas, tapi udah pakai aplikasi. Sehingga mengurangi kertas berarti kan berasal dari Oke. Kemudian kalau recycle, melakukan daur ulang apa yang sudah dilakukan? Botol plastik bisa dijadikan suatu kerajinan. Penggunaan botol plastik diubah menjadi kerajinan, diubah menjadi tempat pensil gitu ya. Terus apa lagi? Tas itu kan dari apa ya? Kemasan ya? Kopi menjadi tas, dompet. Apakah itu sudah ada di lingkungan sekitar? Gimana? Nah, kalau itu sudah ada, berarti kan kemungkinan efek pemanasan global sudah makin berkurang dong. Tapi kenapa masih ada? Karena yang melakukan itu baru sekian persen, sementara yang merusak itu lebih banyak. Jadi kawasan industri itu kan lebih besar ya, sumbangsinya terhadap ini ya karbon dioksida. Oke, ada lagi? Silakan. Silakan. Katanya pemanasan global nggak bisa dihentikan ya. Itu bisa nggak sih Bu dihentikan? Bisa nggak pemanasan global dihentikan? Kalau kita melakukan solusi-solusi yang apabila kita melaksanakan solusi itu bukan menghilangkan kayak mengurangi. ada yang mau nambahkan kata kelompok? Bisa diberhentikan nggak? Bisa diberhentikan nggak? Benar-benar banget berhenti. Caranya bertahan tapi sampai berhenti gitu. Bisa nggak dengan perlahan tapi Bisa tapi lama banget. jadi kemungkinan bisa tapi dengan waktu yang lama. Siapa yang bisa menambahkan? Apakah pemanasan global ini bisa kita hentikan sampai benar-benar nggak ada lagi? Sulit? Kenapa sulit? Kelompok 3 karena sudah modern Bu. Apa? Dan manusia diciptakan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi ke situ-situ? Banyak kebutuhan manusia pun yang harus melakukan aktivitas yang selalu. Kalau seandainya pemanasan global dihentikan, berarti teknologi harus gimana? Karena kan sebagian besar teknologi yang kita pakai ini kan menghasilkan apa? Ini kan panas di sini nih. Ini ada CFC-nya. Waduh. Ini juga panas sih karena udah kelamaan merekam. Ini juga ada. Kalau nggak kelihatan tuh ada nih nggak bisa dilihat. Cuma dia akan keluarkan itu. Nah, apakah
apakah pemanasan global benar-benar bisa kita hentikan? Kayaknya Bisa. Tapi mungkin bisa dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Maka para peneliti atau para pembuat teknologi itu harus memikirkan bagaimana teknologi itu diciptakan meminimkan adanya yang minim-minim. Jadi pembuatan teknologi yang harus ramah lingkungan itu bisa. Jadi mungkin memperkecil itu bisa, tapi untuk menghentikan sama sekali itu kayaknya susah. Karena kan jumlah penduduk di bumi ini banyak banget, miliaran. Nah dengan miliaran itu kan kita nggak bisa membentuk mindset orang, apalagi belum dunia deh, Indonesia aja dulu untuk mengubah kebiasaan orang Indonesia jangan buang sampah ke sungai itu susah banget. Ya satu RT aja dulu jangan membuang sampah ke sungai, susah itu ditegakkan. Kalau itu tapi bisa dilakukan secara perlahan-lahan, nanti lama-lama timbul kesadaran, maka nanti itu kita bisa menyelamatkan. Jadi untuk menghentikan mungkin susah ya, karena tapi untuk memperkecil itu bisa. Karena kan apalagi di zaman teknologi sekarang hidup kita itu sangat bergantung kepada teknologi. Apa-apa pakai teknologi nggak? Nah itu efeknya ada, menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan CFC dan sebagainya. Oke, gimana? Oke, saya kira cukup ya, akan ditutup. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira seluruh kelompok sudah diwakili oleh 3 kelompok tadi. Dan untuk kelompok yang tidak maju tidak apa-apa, tapi tetap mengumpulkan LKPD yang sudah diberikan. Setelah pembelajaran ini selesai itu dikumpulkan. Kemudian kita masuk kepada tahap kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tes nilai. Silakan. Kesimpulannya intinya kita tuh harus peduli dengan lingkungan sekitar kita agar efek rumah kaca atau global warming atau pemanasan global itu efeknya berkurang. Oke, tepuk tangan dong. Ada yang mau memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Bagus itu tadi yang disampaikan oleh teman kamu, bagus. Jadi dengan adanya kita memperhatikan lingkungan, kemudian kita mengurangi efek pemanasan global, itu artinya kita melindungi flora fauna yang ada di bumi kita. Kan kita sudah pelajari tentang bioma dan kawasan-kawasan flora dan fauna. Kalau mereka kita lindungi berarti mereka juga melindungi kita. Karena kan sebagian besar hidup kita itu didukung oleh flora dan fauna. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah ada. Ini berdasarkan Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah 18. Nah di Al-Quran pun juga menjelaskan bahwa manusia itu adalah khalifah. Jadi manusia itu adalah pemimpin. Manusia itu adalah yang bisa mengelola bumi kita. Bumi ini dikelola oleh manusia, maka lestarikanlah, dijaga, jangan membuat kerusakan. Jadi kita harus menjadi manusia yang baik, manusia yang menjaga lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah kalian dikenali dulu dengan flora fauna. Setelah itu kalian harus memiliki sikap bagaimana cara kita untuk melestarikan flora dan fauna. Kemudian untuk evaluasi silakan nanti dikerjakan. Sudah ada saya bagikan di link Google Classroom ini, nanti Google Formulir ini nanti dijawab. Silakan dijawab, nanti saya tunggu sampai pukul 2. Sampai pukul 2 sore ini nanti ditunggu jawabannya. Dan ini boleh dikerjakan sambil santai tapi dengan pemahaman kalian ya, dijawab dengan pemahaman kalian. Oke. Untuk pelajaran pertemuan selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang persebaran flora fauna di Indonesia, sehingga nanti silakan dibaca-baca buku paket yang ada sumber yang ada di kalian. Nanti kalian tinggal sudah memahami. Jadi kita faktor-faktor flora fauna dunia, kemudian flora fauna Indonesia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan untuk bertanya. Paham? Paham. Oke, terima kasih.
Jadi nanti bisa saya jelaskan di situ. Secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.